Innovers, bertemu lagi dengan saya Unim. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih implikasi pendekatan socio-scientific issues serta bagaimana strategi yang digunakan pada pendekatan socio-scientific issues. Yuk, mari kita bahas bersama. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pendekatan socio-scientific issues? SSI atau Socio-Scientific Issues merupakan strategi pendekatan pembelajaran yang menyajikan materi sains dalam konteks isu-isu sosial dengan melibatkan komponen moral atau etika. Pembelajaran Socio-Scientific Issues merupakan pembelajaran yang menampilkan isu-isu sosial kontroversial yang berkaitan dengan sains. SSI digunakan dalam pendidikan sains untuk menyelenggarakan literasi sains yang menekankan pada penerapan penalaran ilmiah dan moral untuk menghadapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana sih implementasi socio-scientific issues? Berikut pembahasannya. Yang pertama, hubungkan masalah dengan tujuan. Kunci keberhasilan implementasi adalah menemukan isu-isu sosio-ilmiah terkini yang relevan dengan kelompok siswa tertentu di kelas dan terhubung dengan tujuan pembelajaran konten instruktur untuk kursus tersebut. Yang kedua, memfasilitasi interaksi sesama. Terlepas dari format yang digunakan untuk mengajar dengan isu-isu sosio-ilmiah, dalam semua kasus, instruktur menjadi fasilitator, menyajikan dan membimbing siswa melalui masalah daripada memberikan semua informasi. Skenario tipikal menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil setelah sebuah topik diperkenalkan dan awalnya dibahas. Sama efektifnya jika siswa menyelidiki masalah sendiri dalam sesi kuliah sebelum berbagi pemikiran mereka dengan kelompok yang lebih besar di bagian kuliah atau resitasi. Yang ketiga, memberikan pedoman diskusi. Menyediakan seperangkat aturan adalah rahasia lain untuk memastikan pengalaman instruksi berbasis masalah yang sukses. Ada dua pedoman penting yang harus diikuti siswa untuk memastikan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama, siswa harus memperdebatkan fakta yang akurat dan menghindari perdebatan yang salah. Yang kedua, siswa tidak dapat mendiskreditkan atau merendahkan pandangan tertentu dari perspektif emosional murni. Keempat, menyediakan kerangka kerja untuk menyelidiki masalah. Siswa dengan pengalaman terbatas menyelidiki suatu masalah membutuhkan bimbingan. Mereka dapat diberikan serangkaian pertanyaan untuk mempersiapkan mereka bekerja dalam kelompok, atau mempertahankan sudut pandang untuk membantu membimbing mereka melalui suatu masalah. Nah, selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sih strategi pembelajaran berbasis socio-scientific issues. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan praktisi pendidikan sains internasional telah mengembangkan ragam strategi pembelajaran sains berbasis SSI. Yang pertama, Socio-Critical Issues and Problem-Oriented Approach. Secara konseptual, strategi ini melibatkan 4 elemen dasar, terdiri atas tujuan pembelajaran, kriteria untuk memilih isu-isu yang relevan dan fungsional, metode pembelajaran, dan struktur rencana pembelajaran. Yang kedua, yakni The Issues-Oriented Model. Model ini dikembangkan melalui sebuah program bernama The Science Education for Public Understanding Program atau SIPUP. Yang terakhir adalah Character and Value Development Approach, yakni pengembangan karakter dan nilai. Itulah tadi materi mengenai implikasi dan strategi socio-scientific issues. Semoga apa yang Unim sampaikan bisa teman-teman pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!